Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tengku Bella Nandadi nanti di pembelajaran seni budaya kelas 7 pertemuan 2. Baik, pada pertemuan pertama di video sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian menggambar, objek menggambar, serta komposisi dalam menggambar. Semoga pada video sebelumnya peserta didik telah memahami betul apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini. Kemudian untuk yang telah mengumpulkan tugas pertama, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Dan untuk yang belum mengumpulkan atau masih dalam masa perbaikan, silahkan selesaikan dan kumpulkan kembali kepada saya. Nah, untuk pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari tentang teknik menggambar serta alat dan media gambar. Oke, yang pertama adalah teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar adalah sebagai berikut. Pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Oke, pertama kali menggambar sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana dan bisa digambar. Nah, berikut Ibu berikan teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk yang pertama adalah teknik menggambar flora. Berikut adalah kutipan-kutipan dari buku mata pelajaran yang Ibu ambil dan Ibu sertakan di slide ini. Boleh dibaca bersama-sama. Pada teknik menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Nah, menggambar bunga kamboja dan bunga mawar memiliki teknik yang berbeda ya. Walaupun sama-sama jenis bunga, perbedaan ini disebabkan karakteristik kelopak bunga yang berbeda. Perhatikan langkah-langkah menggambar bunga kamboja di bawah ini. Peserta didik bisa melihat pada gambar 1.7 tahapan menggambar bunga kamboja. Langkah pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Yang kedua, gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, jadi setelah kita menggambar pola bunga, langkah yang kedua itu kita mulai dengan membentuk kelopak yang sesungguhnya, bentuk kelopak bunga kamboja yang asli. Dan yang ketiga adalah berikan warna pada hasil gambar bunga. Begitu juga pada gambar 1.8, yaitu langkah-langkah menggambar bunga mawar. Di contoh gambar ini terdapat 4 tahapan ya. Yang pertama, gambarlah objek secara garis besar. Jadi tidak langsung harus seperti kelopak bunga ya. Cukup membentuk garis besarnya saja. Kemudian yang kedua, gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga.
Yang ketiga, tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Jadi, mulailah menggambar lika-liku kelopak bunganya. Dan jangan lupa tentukan titik pusat bunga yang tepat agar batang dan kelopak akan memusat pada pusat bunga. Yang terakhir adalah berikan arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Nah, selanjutnya adalah teknik menggambar fauna. Materi ini juga Ibu ambil dari buku mata pelajaran seni budaya yang kita gunakan. Teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup di air dan di darat. Ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar itik berikut. Perhatikan gambar 1.9 langkah-langkah menggambar itik. Langkah pertama yaitu buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Jadi, dalam penggambaran fauna ini kita lebih menggunakan bentuk-bentuk geometris. Kenapa bentuk-bentuk geometris? Karena bentuk geometris akan mempermudah siswa dalam menggambar fauna. Kemudian langkah yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Jadi saat penggambaran boleh disesuaikan ya, jangan terlalu dipaksakan. Bisa kita sesuaikan seperti yang kita inginkan. Langkah terakhir yaitu berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Jadi setelah kita melakukan langkah kedua, langkah ketiga itu kan disuruh memberi arsiran atau warna pada gambar itik. Jadi dimiripkan lagi sampai membentuk itik yang sempurna. Yang terakhir yaitu teknik menggambar alam benda. Sama seperti sebelumnya, materi ini Ibu kutip atau Ibu ambil dari buku mata pelajaran seni budaya yang kita gunakan. Untuk teknik menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Nah, pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Keempat, menggunakan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Kelima, penggunaan latar belakang atau background. Silakan perhatikan contoh langkah-langkah menggambar piring dan cangkir berikut. Nah, pada gambar 1.10, langkah-langkah menggambar piring dan cangkir. Pada langkah pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Bisa dilihat dari gambarnya ya untuk proses pembuatan gambar. Dan yang terakhir adalah sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Nah, kenapa diarsir?
Tujuan pengarsiran adalah untuk menemukan gelap terang dan kesan bidang 3 dimensi pada gambar. Bisa diperhatikan pada gambar yang ketiga, pada sudut kanan dan kiri cangkir itu diarsir dari kanan dan kiri. Jadi terlihat pada bagian tengahnya terdapat cahaya, padahal itu hanya tipu daya dari arsiran gelap terang. Nah, selanjutnya adalah alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint atau pulpen, dan krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam alat dan media gambar sebagai berikut. Yang pertama, pensil. Pensil dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Sedangkan pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya, makin lunak sifatnya, dan makin pekat hasil goresannya. Namun, untuk pensil H, makin besar angkanya, makin keras sifatnya, dan makin tipis pula hasil goresannya. Kemudian yang kedua adalah pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. Yang ketiga adalah krayon. Bentuk krayon ada 2 jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Kemudian yang keempat adalah pulpen atau ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Yang terakhir adalah kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, yaitu warna putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Ingat ya, kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. Oke, setelah mempelajari dan memahami materi yang telah Ibu berikan tadi, sekarang waktunya peserta didik untuk mengerjakan tugas 2. Setelah membaca konsep tentang gambar flora dan fauna, praktikkan sesuai dengan perintah di bawah ini. Buatlah gambar dengan memilih tema berikut, bisa dengan tema flora atau tema fauna, dan bisa juga dengan tema alam benda. Peserta didik cukup pilih salah satu tema saja. Sepertinya sudah jelas.
Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Bu, gambarnya pakai tema yang mana? Flora, fauna, atau alam benda? Di sini sudah Ibu jelaskan, peserta didik bisa memilih tema berikut. Boleh tema flora, boleh tema fauna saja, atau boleh tema alam benda saja. Silahkan pilih salah satu tema. Kemudian setelah menentukan tema, peserta didik buatlah gambar dengan tema sesuai pilihanmu dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kerjakanlah di kertas gambar A3. Jadi peserta didik silakan mencari atau membeli di toko buku kertas gambar berukuran A3. Kemudian yang kedua, kerjakan berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek yang dipilih. Nah, selanjutnya silahkan peserta didik cari contoh atau objek yang akan digambar. Objeknya harus objek nyata ya. Misalnya, peserta didik bisa mencari daun kering atau buah-buahan atau apapun yang peserta didik lihat pada saat akan menggambar. Boleh cangkir, boleh ayam atau ikan, apapun yang peserta didik lihat dan mau peserta didik gambar. Ingat, objek gambar harus dengan tema yang sudah ditentukan. Misalnya memilih tema flora. Tentunya peserta didik harus mencari objek dari tumbuh-tumbuhan. Kalau misalnya mengambil tema fauna, tentunya peserta didik harus mencari objek berupa hewan. Begitu juga ketika mengambil tema alam benda. Nah, alam benda peserta didik boleh menggunakan objek misalnya piring, gelas, cangkir, rak buah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, gambar diwarnai dengan pensil warna dan memiliki kesan gelap dan terang. Seperti yang sudah Ibu berikan contoh tadi, setiap gambar pada contoh memiliki warna dan kesan gelap terangnya. Jadi, silakan peserta didik buat sedetail mungkin sesuai dengan arahan yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk yang pertama ini kerjakan di kertas gambar A3. Tidak ada lagi yang bertanya, Bu, saya tidak punya buku gambar, bolehkah saya menggambar di buku tulis? Jawabannya tidak. Karena buku tulis fungsinya untuk menulis, bukan untuk menggambar. Kemudian jika ada yang bertanya, Bu, saya tidak punya buku gambar, bolehkah saya menggambar di kertas HVS? Untuk kertas HVS masih Ibu maafkan, boleh ya, boleh. Tetapi tidak untuk menggambar di kertas double folio atau kertas buku tulis. Paham ya anak-anak? Oke, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa dipahami. Terima kasih anak-anak Ibu. Cerdaslah dalam belajar, selamat belajar dan semangat mengerjakan tugas. Pahami dulu materi yang diberikan, pahami tugas yang diberikan, kurangi bertanya hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan. Semangat berpikir cerdas. Sekian dari Ibu, terlebih terkurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.